Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Judul renungan harian tanggal 3 Juli, pemikiran mengenai pola hidup dan doktrin bagian pertama. Ayat tema terdapat di dalam kitab Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Anda mungkin telah memperhatikan dalam bacaan kita selama beberapa bulan terakhir bahwa Ellen White mengambil peran yang lebih besar dalam bidang praktek pola hidup Advent daripada dalam pembentukan doktrin. Dalam pembentukan doktrin, prosedurnya dimulai dari pendalaman Alkitab hingga terbentuknya konsensus umum. Pada saat itu, Ellen White terkadang menerima penglihatan yang menegaskan kembali konsensus yang telah dibuat dan membantu mereka yang masih memiliki keraguan untuk menerima kebenaran dari kesimpulan yang dibuat berdasarkan Alkitab. Dengan demikian, kita dapat menganggap keterlibatan Nyonya White dalam pembentukan doktrin lebih sebagai pemberi penegasan daripada penggagas. Namun perannya dalam bidang pola hidup Advent tidaklah demikian. Sebelum melanjutkan topik tersebut, kita harus mengenali beberapa perbedaan antara bidang gaya hidup dan bidang doktrin. Meskipun umat Advent abad ke-21 cenderung melihat isu doktrin dan pola hidup sebagai hal yang sama pentingnya, tetapi pandangan para pendiri denominasi tersebut tidaklah demikian. Sementara mereka merumuskan doktrin dasar melalui pendalaman Alkitab yang intensif dan mengadakan konferensi untuk menghasilkan konsensus, pengembangan pola hidup mengikuti pola yang agak berbeda. Mungkin perbedaannya berkisar pada fakta bahwa doktrin menentukan suatu denominasi. Oleh karena itu, doktrin di antara umat Advent hari Sabat mula-mula merupakan perkara yang sangat penting dan mendapat banyak perhatian. Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan pola hidup cenderung menjadi perhatian sekunder. Banyak hal mengenai pola hidup bukanlah penentu dasar identitas suatu denominasi, melainkan cara hidup yang memfasilitasi misinya dalam menyebarkan pekabaran doktrinnya. Dari cara pandang ini, reformasi kesehatan memungkinkan orang untuk menjadi saksi dan misionaris yang lebih baik dan memungkinkan orang yang disembuhkan untuk lebih dapat memahami Injil. Demikian pula, pendidikan Kristen memfasilitasi pengembangan anggota gereja dan pengkhotbah Injil. Sekali lagi, persepuluhan dan persembahan tidak hanya memungkinkan orang untuk mencerminkan karakter Dia yang begitu mengasihi sehingga mengaruniakan putra tunggalnya, tetapi juga meneruskan misi Tuhan di bumi. Tuhan, kami menghargai keseluruhan doktrin dan perihal pola hidup yang telah menjadikan Gereja Masih Advent hari ke-7 sebagai umat yang unik. Tolong kami untuk lebih memahami peran prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan pribadi kami dan sebagai umat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.